Apakah hadir semua? Hadir, Pak. Hebat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Ada Bapak pimpin, doakan Bapak pimpin, kalian semua ikut semua ya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pak. Ingat Pak? Siapa? Ya Chris? Oh, Chris masih ingat. Mantap, Chris. Tangan Chris. Nah, materi minggu lalu adalah para orang itu. Masih ingat siapa yang menyangkal Yesus? Yudas. Petrus. Siapa? Petrus. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa ya Petrus menyangkal Yesus? Karena takut. Atau kaki yang kabur? Enggak, Pak. Dia takut dihukum, Pak. Ya, jawaban itu benar. Nah, maka dari itu 1 Petrus materi hari ini kita masuk di dalam materi hatimu. Anak-anak, siapa sangka 1 Petrus juga memiliki hati nurani pada saat setelah dia menyangkal Yesus. Nah, kira-kira anak-anak tahu apa itu hati? Apa lagi? Sebelum kita masuk, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira anak-anak pernah tidak pada saat melakukan kesalahan, anak-anak itu merasa hati kalian membisiki kalian? Pernah. Pada saat apa itu biasanya? Ya, banyak faktor yang membuatnya ya. Maka dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui dan memahami tentang hati nurani yang menjadi pedoman tindakan baik serta bisikan Tuhan untuk menegur tindakan jahat yang dilakukan. Oke. Maka setelah minggu lalu kita sudah belajar 1 Petrus. Nah, berarti anak-anak tahu kan apa yang terjadi setelah 1 Petrus menyangkal Yesus. Buka mana Wati? Wih. Anak-anak. Apa anak-anak membawa Alkitab semuanya? Membawa. Buka Alkitab. Injil Lukas bab 22 ayat 61 sampai 62. Bagi yang tidak membawa silakan baca di depan. Sudah semuanya? Ya. Oke. Silakan baca sendiri ya. Nah, anak-anak, kira-kira dalam kisah ini Petrus setelah dia dalam kisah ini, apakah ini setelah Petrus menyangkal Yesus atau sebelum Petrus menyangkal Yesus? Setelah. Bagus. Semi. Ya.
dia telah menyangkal. Apa yang terjadi setelah dia menyadari itu? Dia menangis. Menangis. Nah, itu adalah salah satu bisikan hati nuraninya. Maka dari itu anak-anak, sebelum itu kira-kira siapa yang memandang Petrus sehingga dia menangis? Nah, maka dari itu selain hati nurani yang membisiki kita, Tuhan juga membisiki kita lewat hati nurani. Jadi hati nurani adalah bisikan dari dalam hati yang menuntun kita dalam kebaikan. Nah, contohnya jika kita melakukan kesalahan, nah seperti Petrus tadi, dia menyangkal Yesus, melakukan kesalahan itu kan. Nah, setelah dia melakukan kesalahan, dia menyadari sehingga membuat hatinya menangis. Nah, menangisnya itulah yang menggambarkan hati nuraninya membisikinya. Nah, Yesus juga, Tuhan juga tidak diam. Dia juga berada di dalam hati kita, membisiki kita, dan membisiki kita sehingga kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, kira-kira apakah anak-anak pernah menangis ketika melakukan kesalahan? Contohnya seperti apa? Ditegur mama. Ibu mama, ibu adik. Ya. Apakah kalian tahu bahwa kalian menangis itu adalah hati nurani yang berbisiki? Sekarang udah tahu. Apa kalian tahu juga bahwa itu adalah bisikan dari Tuhan? Tidak. Nah, makanya kita belajar hati nurani ini, kita mengetahui bahwa hati nurani dan Tuhan membisiki kita setelah kita melakukan kesalahan, agar kita menyadari dan merefleksi, mengevaluasi diri kita agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Apa anak-anak sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Bapak akan memberikan sedikit tugas untuk pada kalian. Yaitu kalian tulis di buku kalian sendiri. Kalian tulis pengalaman bahwa kalian pernah melakukan kesalahan dan menyadari kesalahan itu, dan kalian tulis bahwa Tuhan juga hadir untuk membisiki kita sehingga kita tidak berbuat kesalahan itu lagi. Ya, silahkan tulis ya.